Oke, bismillah. Kalau diringkes secara umum ya ini, ajaran-ajarannya Syekh Yusuf itu simpulnya ada 7. Jadi berislam yang benar itu ada di 7 kunci itu. Disitulah main fungsi kita sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Yang pertama, ini sebenarnya setiap hari kita ngomong niat meluruskan iktikad. Iktikad itu tidak selalu yang diucapkan, tapi yang kamu kehendaki. Pinginmu itu membela agama apa menjatuhkan orang lain? Yang kamu inginkan itu Islam jaya apa Islam menang-menangan? Yang kita tuju itu umat yang jadi lebih baik apa umat yang tawuran? Kita pengen jadi rahmatan lil alamin apa kita pengen jadi troublemaker? Nah, itu iktikad. Yuk diluruskan sih. Ngaji ini juga begitu ya. Kuncinya di awal tetap iktikad. Niatmu apa kesini? Pingin paham. Kalau sudah paham mau apa, kalau sudah ngerti mau apa tentang filsafat, apa yo ngaji aja Pak. Sopo ngerti dapat pahala. Kalau nggak dapat minimal kan dapat teh sama kopi. Ya, daripada nganggur Pak. Iktikad ya, niatmu nanti jadi kunci. Niat ini kuncinya, pintunya. Kalau nggak bisa dibalik Pak, meskipun niatnya jelek, kalau isinya bagus kan nggak apa-apa, nggak bisa. Kuncinya ada di situ. Kadang-kadang niatnya bagus, isinya jelek ada, tapi kalau dibalik nggak ada. Saya niatnya jelek Pak, tapi siapa tahu hasilnya bagus, nggak bisa. Niatnya jelek, biasanya rentetannya juga jelek. Maka yang pertama luruskan iktikad. Yang kedua harus lengkap syariat dan hakikat. Tidak boleh hakikat saja, tidak boleh syariat saja. Nanti ada penjelasannya banyak di belakang. Kalau hakikat saja jadi hantu, kalau syariat saja jadi robot. Tidak boleh salah satunya, harus dua-duanya. Yang ketiga, harmoni antara khauf dan roja. Itu rumusnya hidup. Rumusnya hidup itu harus ada khaufnya, harus ada rojanya. Khauf itu takut pada Allah, roja itu penuh harapan. Tidak boleh khauf total. Kalau khauf total kita jadi orang yang putus asa. Tidak boleh juga rojak total. Kalau rojak total kita overestimate. Katanya Al-Quran, jangan merasa aman dari siksaannya Allah. Jadi harus balance. Jangan Allah dosa kecil aja, Allah itu rojak total, nggak boleh. Ya sopo ngerti gara-gara yang kecil itu terus Gusti Allah tersinggung, marah. Jangan. Khauf total juga jangan. Pesimis. Pak, saya itu sudah selesai Pak, sudah sholat males, belajar males, apa-apa males, tidak mungkin baik Pak, saya sudah apa-apa lah Pak, tak terima masuk neraka. Tidak boleh. Selalu ada harapan. Tidak boleh khauf total. Tidak boleh juga rojak total. Khauf total itu zaman dulu saya kuliah, ini kayak perdebatan antara mahasiswa syariah sama mahasiswa usuluddin. Kalau mahasiswa syariah itu kan, itu nggak boleh, gini nggak boleh, ini dikit, masuk neraka kalau kayak gitu, itu dikit. Sementara yang usuluddin santai, Gusti Allah maha pemaaf, Gusti Allah maha penyayang, salah-salah sidik rapopo wong manusia. Itu ya, dua-duanya penting, cuma porsi sama proporsinya harus pas. Nggak boleh total khauf dan total rojak. Nggak boleh pesimis.
Indonesia Islamnya sudah kayak gini, sebentar lagi rusak, sebentar lagi kacau, sebentar lagi mesti perang ini. Tidak boleh. Rojak total juga, rusak, kita rusak sekalian. Kalau Allah nggak menghendaki kan enggak boleh. Jadi yo khauf yo rojak. Oke, terus setelah itu, setelah lahir dan batinnya siap, husnul khuluq. Itu nanti yang dibahas oleh Syekh Yusuf Makassar. Jadi akhlak yang baik, karena agama Islam datang itu liutamima makarimal akhlak. Kalau akhlak itu sifatnya batin, kalau fisik apa? Husnul adab. Fisiknya juga, etiketnya juga harus baik. Tidak bisa khuluknya saja baik, adabnya juga harus baik. Saya menghargai kok Pak sama guru di dalam sini, tapi kalau di luarnya ya tidak usah Pak, itu formalitas. Tidak, harus dua-duanya, husnul khuluk sama husnul adab. Jadi tidak bisa ngomong saya itu memang kayak comberan, tapi hati saya baik loh. Tidak bisa gitu rumusnya. Jadi ya husnul khuluk, hatinya memang harus baik, tapi juga husnul adab. Paketnya harus komplit. Tidak bisa sebaliknya atau salah satunya. Saya sopan tapi dalamnya curang, atau jujur tapi dalamnya luarnya kurang ajar. Dua-duanya jangan dipilih paket itu. Pilihlah paket yang dalamnya baik, luarnya baik. Husnul khuluq sama husnul adab. Oke. Terus husnul dzon. Ini sing abot orang Indonesia hari ini. Yang ada di pikirannya selalu yang jelek terus. Pokoknya gengku selalu baik dan benar, gengnya sana selalu jelek dan salah. Selalu su'udzon, tidak husnudzon. Kalau musuh kita, kalau dia melakukan kebaikan, itu pencitraan. Kalau dia melakukan yang jelek, itulah aslinya. Jadi ndak ono apike. Kalau dirinya sendiri, dia anggap selalu benar. Kalau sudah terbukti salahnya, ndak, itu orang lain salah paham aja. Atau ya biasalah, orang kadang-kadang salah dikit-dikit, nggak masalah. Itu kalau untuk kelompoknya sendiri. Jadi itu husnudzon pada manusia dan husnudzon pada Allah. Nggak boleh suudzon pada Allah. Allah itu selalu menginginkan yang baik untuk kita, yakinlah. Jadi jangan khawatir, wah ini Allah murka ini sebentar lagi sama Indonesia. Nggak. Katanya Allah, ana inda dzoni abdi. Kalau kamu tiap hari ngundang-undang, nunggu-nunggu tak murkai, ya tak murkai beneran. Hancur ini Indonesia sebentar lagi. Ndak. Tergantung zonmu. Allah itu ndak mungkin tega kalau kamu sengsara, kecuali kamu sengsarakan dirimu sendiri. Sudah dikasih fasilitas enak-enak, baik-baik, bagus-bagus, milih susah, ya karepmu. Jangan khawatir dan jangan takut, ini sebentar lagi Allah murka. Jadi husnudzon. Sefatal apapun situasinya, Allah bisa tiba-tiba ngasih ampunan. Bahkan ceritanya Nabi Yunus itu kan, Nabi Yunus sudah putus asa, umat itu tidak bisa ditandani lagi, sudah rusak total. Allah sudah ngasih isyarat, ini sebentar lagi tak kasih bencana ini umatmu. Dan sudah lari Nabi Yunus. Tapi terus mereka sadar, terus tiba-tiba tobat dan diterima oleh Allah. Nabi Yunus sudah jauh, dipanggil tidak mau kembali, dan dikasih ujian, dimakan oleh ikan hiu itu. Jadi husnudzonlah pada Allah. Sekritis apapun situasinya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi jangan kita suudzon pikiran-pikiran negatif yang beneran mendatangkan. Karena Allah selalu bilang, ya ana inda dzoni abdi. Kalau kamu merasa Indonesia ini sudah rusak, nggak bisa diperbaiki, ya kemungkinan besar memang rusak. Karepmu dhewe. Bukan karena
izinnya Allah. Kamu sendiri yang ngundang itu. Jadi husnudzon. Dan yang terakhir, ini level relasi kita sama Allah yang paling tinggi, yaitu cinta kepada Allah. Saya nggak ngomong banyak tentang cinta ya. Bulan depan saya rencananya mau ngomong cinta yang banyak. Setelah sesi ini, sesinya ganti cinta. Cuma ya saya ambil barat timur ya. Ada 4 minggu itu. Mungkin minggu pertama saya ngambilnya platonic love, yang punya Plato itu. Terus Erich Fromm yang punya The Art of Loving. Terus ke Islam, kita ketemu beliau Sayyidatina Robi'ah Al-Adawiyah. Dan yang minggu terakhir kita ketemu Jalaluddin Rumi, Februari, mumpung ada Valentine. Yalah, kita ya kalau kan ini kelihatannya banyak yang jomblo, kasihan lah ya. Kita Valentinan di masjid. Oke, dengan 4 tokoh itu, barat dan timur. Jadi malam ini kita nggak sibuk dengan cinta. Bulan depan